Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Marsanda Amelia Andriani dari jurusan Accounting. Oke, saat ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara melakukan analisis faktor menggunakan stata. Nah, teknik statistik ini digunakan untuk mendeteksi satu set faktor yang lebih kecil yang menjelaskan korelasi di antara satu set variabel yang lebih besar yang diamati. Nah, analisis faktor yang kita gunakan saat ini adalah dengan cara menggunakan EVA atau exploratory. Nah, artinya yaitu eksplorasi ketika kita tidak memiliki gagasan yang telah ditentukan sebelumnya tentang struktur atau berapa banyak dimensi dalam satu set variabel. Nah, analisis faktor EVA ini digunakan secara luas dalam penelitian pada tahap awal pengembangan instrumen, khususnya untuk mengukur suatu variabel laten yang tidak dapat dinilai secara langsung. Biasanya dalam EVA, itu peneliti melakukan tinjauan pustaka dan diskusi dengan pakar yang dipilih sebanyak mungkin dari item instrumen yang diperlukan untuk sepenuhnya mewakili konstruk laten. Begitulah penjelasan singkatnya mengenai analisis faktor EVA yang akan saya gunakan. Oke, sebelum itu saya akan masuk langsung ke dalam statanya, karena kita akan mau uji menggunakan analisis faktor EVA ini. Begitu. Saya akan share screen. Oke. Nah, di sini saya sudah ada datanya. Ada datanya di sini, saya sudah menyiapkan datanya. Kita tinggal copy paste aja dan kita masukkan ke dalam statanya. Oke, kita tinggal copy. Kita masuk datanya dulu. Di statanya, kita simpan dulu monolog bikin. Untuk ini simpan dengan file yang dibutuhkan terserah. Saya menyimpan asal 3 analisis faktor. Oke, kalau sudah simpan, kita masukkan data yang sudah kalian punya. Kita tinggal copy paste aja. Kita masukkan ke statanya. Oke, kalau udah tinggal disilang aja karena dia langsung nyimpan. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ekstraksi faktor. Nah, ekstraksi faktor ini digunakan untuk biasanya awal ketika kita mau melakukan analisis seperti itu. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah masukkan data sudah, kita akan uji faktornya. Nah, faktornya ini dengan cara seperti ini. Faktor, faktor. Nah, habis itu masukkan semua variabel yang ada di sini ke dalam sini, di komen. Kita masukkan satu persatu, seperti ini. Sampai semua data yang kalian punya itu dimasukkan aja. Karena kita mau uji semuanya seperti itu. Nah, habis itu dikasih banyak PCF. Nah, kita akan menggunakan metode Principal Comment Factor. Jadi PCF ini adalah singkatan dari Principal Komponen Faktor. Kalau udah, kita tinggal enter untuk melihat hasilnya. Oke, di sini udah kelihatan. Ini kenapa ada kayak gini? Ini biasanya kita tinggal harus dilihat semuanya gitu biar bisa hilang. Nah, seperti ini. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana cara baca dari hasil faktor yang pertama kita lakukan itu. Kita lihat bagian faktor. Bagian faktor ini. Nah, bagian faktor ini terdapat beberapa yang lebih dari satu atau sama dengan satu. Nah, lihatnya di mana? Di bagian eigenvalue-nya ini. Dapat dilihat bahwa dari
faktor 1 sampai 6 ini itu menunjukkan bahwa nilainya lebih dari 1 atau sama dengan 1. Nah, hasil yang kita cari adalah harus seperti yang ini. Yang seperti ini. Yang seperti ini. Sampai sini. Seperti itu. Jadi, setelah itu, untuk seperti itu untuk cara baca yang faktor analisisnya, eigenvalue ini. Nah, kalau untuk bicara baca yang faktor loading ini adalah dapat dilihat seperti contoh yang A13 ini. Nah, ini kan hasilnya 0,7423. Nah, itu artinya A13 dari faktor 1 di antara faktor 1 ini yang paling tinggi adalah A13 sebesar 0,7423. Nah, untuk nilai itu cara baca yang bagian faktor ini ya, variabel. Nah, untuk cara baca yang uniqueness ini itu adalah di mana cari angka yang paling kecil. Nah, angka yang paling kecil itu akan membuktikan bahwa semakin kecil, maka semakin bagus nilainya. Seperti itu. Di sini nilai yang paling kecil yang ini. Nah, ini adalah angka yang paling bagus untuk uniqueness-nya. Seperti itu. Kalau udah tahu, kita akan lakukan ke langkah kedua, yaitu langkah selanjutnya, yaitu estat KMU. Kita tinggal add aja. Oke, di sini estat KMU itu nilainya harus di atas 0,5, bukan di atas 0,05, melainkan di atas 0,5. Itu adalah hasil yang normal. Jika di bawah itu harus dihapus atau dihilangkan, agar datanya ini bisa lebih normal gitu. Normalnya agar nilainya bagus dan normal. Nah, dapat dilihat bahwa di sini tuh di estat KMU ini itu terdapat beberapa yang ada yang di bawah 0,5 seperti ini. Seperti SC1 ini di bawah 0,5. Nah, ini di bawah 0,5. Yang di atas 0,5 itu seperti SC3 ini di atas 0,5. Nah, untuk menghilangkannya kita langsung aja klik ke bagian faktor kayak tadi caranya faktor. Tapi kita langsung aja kasih bagian yang angkanya di atas 0,5. Yang di atas 0,5 kan SC3, kemudian TC1, kemudian TC3, TC3, dan TC5, kemudian A13, kemudian PP12, 13, 14, 15, 16. Kemudian PCF. Sama seperti tadi caranya. Karena kita mau uji lagi untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan perintahnya. Seperti itu. Oke, di sini. Nah, ini masih terdapat eigenvalue yang di atas 1. Dan loadingnya di ini. Cara bacanya sih sebenarnya sama aja, karena kita akan mengulang beberapa kali untuk hasil yang maksimal. Seperti itu. Ini kalau udah, kita lanjut lagi ke stat KMU lagi. Dan kita akan mau lihat apakah hasilnya sama seperti sebelumnya atau bahkan bisa kurang dari hasil sebelumnya atau lebih. Tuh. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ternyata setelah kita uji lagi, ternyata SC3 ini hasilnya 0,4 di bawah 0,5. Padahal tadi kita lihat bahwa SC3 ini di atas 0,5. Nah, oleh karena itu, kita harus uji lagi menggunakan faktor lagi. Faktor yang tadi kita lakukan. Kita di sini lihat bahwa yang di atas 0,5 ada TC1, TC3,
A13, PB12, B12, 13, 14, 15, 16. Oke, kalau udah PCR lagi. Oke. Nah, di sini masih ada berapa eigenvalue yang di atas 0, di atas 1 maksudnya. Kita uji lagi menggunakan stat KMU. Nah, ternyata di sini masih ada satu yang di bawah 0,5, yaitu TC3. Oleh karena itu, kita harus melakukan faktor lagi. Faktor. Faktornya TC1, TC1, A13, A13, PP12, 13, 14, 15, sama 16. Dan PC. Oke, kita lihat lagi. Oke ya, kita akan lanjut ke stat KMU. Oke, di sini ternyata hasilnya udah di atas 0,5 semua. Hasil yang dari berapa variabel yang sudah kita cari. Ternyata hasilnya sudah di atas 0,5 semua. Oleh karena itu, kita tidak perlu melakukan bagian faktor yang tadi pertama kita lakukan. Karena sudah memenuhi semua kriteria yang bagian stat KMU ini. Kemudian, artinya jika di atas 0,5, maka memenuhi standar minimum minimum untuk dilakukan analisis faktor dilakukan analisis faktor. Jika di bawah 0,5, maka harus dihapus terlebih dahulu seperti yang tadi kita lakukan. Seperti itu. Untuk langkah selanjutnya, yaitu kita akan uji stat anti. Nah, stat anti stat anti. Oke. Hasil dari stat anti ini, yaitu bagian anti image ini, bagian variabel ini, sudah di atas 0,58. Berarti sudah memenuhi kriteria yang kita cari. Itu. Kalau udah kita kunci lagi aja. Kunci lagi sama seperti ini, yang tadi faktor, yang bagian faktor ini. Bagian ini. Sama kok. Kita kayak kunci gitu. Kayak dikunci. Jadi faktor TC 1, A13, 12, 13, PCF. Oke. Kalau udah, kita lakukan rotates. Karena kenapa kita lakukan rotates? Kan itu rotates itu artinya kayak rotasi, melakukan rotasi gitu. Nah, rotates ini berfungsi untuk ketika anti-image tidak memenuhi. Seperti itu. Jadi kita harus melakukan rotates. Nah, rumusnya itu rotates very much, very much. Ini. Oh, sorry. Yang benar ini. Rotate very much. Nah, ini yang benar. Rumusnya. Rotate, very much. Oke. Dari hasil rotate yang kita cari ini, dilihat bahwa hasil akhirnya itu dilihat dari bagian sini.
Nah, ini. Dari hal ini terbukti bahwa cuma ada satu faktor aja yang bertahan, yaitu bagian ini, satu hasilnya ini. Nah, dapat dilihat bahwa ternyata setelah kita rotate bagian dari awal sampai akhir, ternyata yang bertahan hanya cuma faktor satu aja, yaitu maksudnya ini. Kayak bertahan cuma faktor satu ini aja. Sedangkan faktor yang lain itu tidak bertahan karena ternyata hasilnya tidak sesuai seperti itu. Karena seperti itu. Itu adalah hasil dari setelah kita rotate Varimax. Nah, setelah rotate Varimax ini kita sudah lakukan, itu adalah langkah akhir dari analisis faktor yang sudah kita lakukan. Jika ternyata hasilnya sudah bagus sebelumnya, jadi tidak jika hasilnya itu memenuhi, maka tidak perlu dirotate. Tapi jika hasilnya itu kurang memenuhi, maka lakukan rotate seperti ini. Nah, seperti itulah cara untuk melakukan hasil analisis faktor menggunakan EVA melalui menggunakan cara yang kedua. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Nah, tapi jangan lupa untuk kita simpan terlebih dahulu. Close. Sudah di close, kita simpan. Ini is. Nah, kalau udah kita tinggal simpan, kalau tinggal disilang aja. Oke. Nah, seperti itulah hasil uji dari analisis faktor menggunakan EVA dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.